Selamat datang di Desa Gayam. Desa dengan segala bentang sejarah yang memukau dan keramahan masyarakatnya. Desa Gayam berada di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada tepat di wilayah barat daya dari jantung kota Bojonegoro. Desa Gayam adalah salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Gayam. Adapun Kecamatan Gayam sendiri hasil pemekaran dari Kecamatan Ngasem. Ada 12 desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Gayam ini. 6 desa berasal dari Kecamatan Ngasem dan 6 desa dari Kecamatan Kalitidu. Semula Desa Gayam secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Tetapi sejak tahun 2011, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2011, terjadilah pemekaran wilayah kecamatan baru. Akhirnya Desa Gayam menjadi bagian integral dari Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Secara umum, potensi Desa Gayam adalah pertanian, peternakan, dan sejak tahun 1990-an ditemukan adanya potensi sumber alam lainnya, yaitu minyak dan gas bumi. Perlu diketahui bahwa Desa Gayam termasuk salah satu desa ring 1 di Blok Cepu, yaitu Lapangan Banyu Urip. Lahan pertanian Desa Gayam yang dibebaskan untuk kepentingan eksplorasi di Lapangan Banyu Urip Blok Cepu seluas kurang lebih 55 hektar, di mana di Desa Gayam terletak tapak sumur C, Wellpad C. Blok Cepu adalah area eksplorasi sumur minyak bumi yang dioperasikan oleh ExxonMobil melalui anak perusahaannya, yaitu ExxonMobil Cepu Limited, EMCL. Dengan adanya tapak sumur C ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Desa Gayam, dikarenakan setiap tahun selama Blok Cepu ini berproduksi, tentunya akan meningkatkan sumber pendapatan desa dalam bentuk bagi hasil migas yang direalisasikan lewat alokasi dana desa, serta memberikan peluang besar bagi masyarakat Desa Gayam untuk terlibat langsung selama proyek maupun produksi Lapangan Banyu Urip, baik sebagai pekerja atau sebagai pelaku usaha. Selain itu, setiap tahun Desa Gayam juga selalu mendapatkan program pemberdayaan masyarakat dari KKKS Blok Cepu, baik dalam bentuk bangunan infrastruktur maupun program-program pemberdayaan lainnya. Secara wilayah, Desa Gayam juga berdekatan, jarak kurang lebih 5 km dengan keberadaan proyek eksplorasi gas Jambaran Tiung Biru yang dioperasikan oleh PT Pertamina EP Cepu yang terletak di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, di mana saat ini masih dalam proses proyek konstruksi dengan kontraktor utama PT Rekayasa Industri, sehingga sangat berimbas dan membantu masyarakat Desa Gayam, terutama keterlibatan masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha, sehingga sangat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat. Adapun Desa Gayam berdasarkan IDM berlabel Desa Berkembang. Di tahun 2019 hingga 2021 juga tercatat menjadi desa mandiri. Selain itu, Desa Gayam juga banyak mendapatkan prestasi-prestasi, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, antara lain penghargaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro kepada Batik Al-Falah sebagai perajin dalam rangka Bojonegoro Fashion and Art Award 2017. Penghargaan dari Kecamatan Gayam sebagai perempuan difabel inspiratif. FBU Awards, Pemdas Gayam, stand terfavorit Festival Banyu Urip 2017.
juara 1 kompetisi internal Askap PSSI Kabupaten Bojonegoro kelas 2 tahun 2019 dan di tahun 2022 meraih 2 medali emas, 1 perunggu tingkat nasional dalam rangka pengembangan pasar desa tahun 2022. Adapun jarak tempuh Desa Gayam dari Provinsi Jawa Timur 132 km, dari kota Kabupaten Bojonegoro berjarak 25 km. Adapun jarak tempuh dari Kecamatan Gayam 1,3 km. Desa Gayam mempunyai luas wilayah sesuai penggunaan. Tanah fasilitas lapangan olahraga 1,1 hektar. Fasilitas tanah masjid dan musola 3,27 hektar. Tanah fasilitas pendidikan 1,76 hektar. Tanah fasilitas kesehatan 2,93 hektar. Tanah hutan produksi di Desa Gayam 498 hektar. Tanah sawah tada hujan seluas 644,44 hektar. Tanah pekarangan seluas 131,40 hektar. Tanah tegalan kebon seluas 107,85 hektar. Lahan SKK migas 52,58 hektar. Total keseluruhan tanah kering seluas 291,83 hektar. Dan total keseluruhan luas wilayah Desa Gayam 1.440 hektar. Batas-batas wilayah Desa Gayam: sebelah utara dengan Desa Katur, Desa Ringin Tunggal, Desa Begadon; sebelah timur dengan Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Desa Ngantru, Kecamatan Ngasem; sebelah selatan dengan Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, Desa Mojodelik; dan sebelah barat dengan Desa Mojodelik dan Desa Brabuan. Desa Gayam terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Gayam, Dusun Sumur Pandan, Dusun Kaliglonggong, dan Dusun Temlokorejo. Dari 4 dusun tersebut, di Desa Gayam ada 40 RT dan 8 RW. Jumlah penduduk Desa Gayam 6.524 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.283 jiwa, dan jumlah perempuan 3.241 jiwa, terdiri 2.196 kakak. Iklim Desa Gayam sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam para petani, peternakan, dan pengusaha yang ada di Desa Gayam. Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng atau tertulis dalam buku sejarah desa yang diwariskan secara turun-temurun. Sekilas sejarah Desa Gayam Bojonegoro adalah wilayah cukup istimewa, khususnya tinggalan era prasejarah. Oleh sebab itu, dulu terdapat masyarakat prasejarah hingga masyarakat modern. Masyarakat prasejarah yang ada benang merah dengan masyarakat Kalang yang hidup di hutan jati. Orang Kalang inilah yang cukup disegani dalam hal keprajuritan dan kesaktian. Di Desa Gayam sendiri masih banyak tinggalan rumah joglo Jawa maupun Kalang. Kurun waktu ratusan tahun kemudian, wilayah Bojonegoro menjadi daerah yang terdapat masyarakat klasik atau Hindu-Buddha. Kerajaan Majapahit semasa menguasai Nusantara, salah satunya daerah Bojonegoro, khususnya wilayah Desa Gayam. Prasasti Adan-Adan pada tahun 1223 Caka atau 1301 Masehi. Lempengan Prasasti Adan-Adan dilihat dari isinya tentang tanah perdikan masa kerajaan Majapahit yang diberikan kepada Raja Resi atau pendeta kerajaan karena sang resi setia terhadap Raja Majapahit Kertanegara. Desa Gayam salah satu desa di bawah kekuasaan Majapahit yang dibuktikan dengan temuan Linggayoni
dan prasasti era Kerajaan Majapahit. Desa Gayam sendiri sudah ada di masa Kerajaan Majapahit, dibuktikan dengan pohon gayam yang ada di Pertirtan atau suci untuk acara keagamaan Hindu maupun Buddha. Masa Kerajaan Mataram Islam, daerah Bojonegoro juga di bawah kekuasaan Mataram Islam di wilayah Brangwetan. Desa Gayam salah satu wilayah dari Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Adipati Mas Tumapel. Beliau berjuang untuk menyatukan wilayah Bojonegoro dan sekitarnya bersatu dengan Mataram Islam. Desa Gayam salah satu lumbung padi atau pangan untuk perjuangan dari Adipati Mas Mataram Islam dengan Belanda. Makanan hidangan yang istimewa dari buah gayam. Di kalangan Keraton Surakarta Hadiningrat, bahwa pohon gayam cukup difungsikan untuk berteduh di sekitar keraton. Pohon gayam sendiri ketika Kerajaan Mataram Islam, pohon gayam dijadikan tengara atau pertanda akan terjadinya suatu peristiwa dalam jagat agraris. Hal ini tercantum di Babad Alit 2 ditulis sebagai sengkalan, kilas titik balik sejarah lebih tua masa Hindu-Buddha, bahwa pohon gayam cukup diistimewakan dan tidak sembarangan pohon. Orang Jawa mulai masa Hindu-Buddha, pohon gayam dimaknai gayu ayem yang artinya menggapai kedamaian atau ketenangan hidup. Desa Gayam secara generasi turun-temurun terdapat silsilah kepemimpinan. Bekel, Palang, Kepala Desa. Adapun pemimpin pertama kali di Desa Gayam adalah Mbah Lurah Mustaqim, diteruskan Mbah Lurah Jamprang di tahun 1924, dijabat Mbah Lurah Tarmidi, diteruskan Mbah Lurah Tasmo, Mbah Lurah Taswi menjabat di tahun 1972, diteruskan Mbah Lurah Iskak menjabat mulai tahun 1972 hingga 1999, dan Kepala Desa Pujiono menjabat mulai tahun 1999 hingga 2014, dan diteruskan Winto ST menjabat Kepala Desa di tahun 2014 sampai dengan sekarang ini. Berdasarkan riwayat tersebut, maka daerah ini dikenal dengan Desa Gayam sampai sekarang. Masa kepemimpinan Kepala Desa Gayam Winto saat ini tetap erat melestarikan kearifan lokal Desa Gayam, seperti melestarikan adat istiadat desa yang dilakukan turun-temurun, seperti mengadakan ziarah makam sang pendahulu, yang diikuti oleh para tokoh dan masyarakat Desa Gayam, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan home industri, UKM, IKM desa, pengembangan pasar desa, agen BNI, jasa, dan supplier, mengembangkan kreativitas masyarakat desa seperti penjahit, membatik yang mulai berkembang pesat di wilayah Desa Gayam, menguatkan swasembada pangan Desa Gayam. Selain meningkatkan di sektor pertanian, peternakan, usaha, dan potensi alam, pemerintah Desa Gayam tetap erat mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai tradisional, seperti sedekah bumi, ritual bucin kendit, yang digelar setiap bulan Suro atau Muharram, pelestarian seni dan budaya desa Wayang Krucil, dan Royok Singo Monggola, yang merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat masih memegang adat tradisi, yaitu selalu mengungkapkan rasa syukur sebagai masyarakat agraris, sekaligus pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokal. Sedekah bumi ini diadakan setiap tahun sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai tradisi di tengah masyarakat modern saat ini, serta untuk memupuk kesadaran dan pemahaman kehidupan dalam berbudaya agar lebih bermakna dan sebagai bentuk penghargaan kepada para leluhur. Desa Gayam merupakan desa yang kaya dengan potensi, dari potensi alam, budaya, usaha, kearifan lokal, dan alamnya. Desa Gayam mayoritas penduduknya bergelut di sektor pertanian, peternakan, usaha, dan pertambangan SKK Migas. Selain itu, di Desa Gayam, pemerintahannya didukung oleh berbagai lembaga desa, seperti BPD, LPMD, KPMD, PKK, Gapoktan, BUMDes, tokoh agama, tokoh desa, serta Karang Taruna. Adapun potensi, program, dan usaha pemerintah Desa Gayam antara lain program SDGs Desa
pendataan SDGs, bantuan sosial, jaminan sosial, JKN KIS, program petani mandiri, beasiswa, kartu pedagang produktif, bantuan sosial Pemkab, BPM desa provinsi. Adapun potensi ada bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan. Adapun bidang usaha ada BUMDes desa, antara lain pasar desa, pengelolaan air bersih, dan juga agen pos. Selain itu di sektor kepemudaan, ada Gayam Sport, Gayam Mini Stadion, SSB Gayam Putra, serta lintas organisasi yang juga berkembang pesat di Desa Gayam. Selain itu, pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas. Selain pendidikan anak seperti SDN, SMP, MTS, dan juga SMA, selain dunia pendidikan di Desa Gayam juga selalu menguatkan swasembada pangan yang dikuatkan dengan 4 kelompok tani, yaitu kelompok tani Harap 1, Harapan 2, Harapan 3, dan kelompok tani Harapan 4. Itu semua sudah tergabung di Gapoktan Desa Gayam. Selain itu, Desa Gayam juga tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat desa. Itu terlihat selain kantor Desa Gayam yang megah dan rapi, ada juga pelayanan kesehatan seperti Polindes dan juga BUMDes desa yang maju. Pelayanan masyarakat dan usaha akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat desa setempat. UMKM, IKM, dan potensi desa yang beragam seperti peternak, baik ayam dan domba, pertanian yang subur seperti padi, jagung, embung desa yang dikembangkan sektor wisata desa, juga potensi alam SKK Migas akan mempercepat laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Gayam. Potensi-potensi yang ada di Desa Gayam akan senantiasa bisa membangun masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif menuju Desa Gayam mandiri hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Winto, Kepala Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam hal ini kami akan menyampaikan sekilas terkait Desa Gayam. Sesuai dengan visi dan misi kami selaku Kepala Desa Gayam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, yaitu memaksimalkan potensi Desa Gayam untuk mencapai kemandirian desa dan berdaya saing. Dan dari penjabaran visi tersebut kami mempunyai misi di mana semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Gayam selalu berprinsip secara transparan dan akuntabel. Di desa kami selain memprioritaskan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, desa kami juga memiliki banyak potensi yang sangat potensial dan bisa lebih dikembangkan. Seperti pertama yaitu sumber daya alam, terutama dari sektor pertanian, di mana ini perlu pengembangan mulai dari hulu sampai di hilir pertanian. Artinya perlu dikembangkan dari hulu, contohnya akses permodalan, teknologi pengolahan tanah, dan sampai di hilirnya proses untuk pemasaran dari hasil produksi. Kedua, terkait sumber daya manusia, di mana Desa Gayam dengan jumlah penduduk yang besar, terutama di usia-usia produktif, sehingga ini bisa menjadi atau bisa kami anggap sebagai bonus demografi, sebagai penggerak kemajuan desa dan mempunyai daya saing tentunya. Untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi tersebut, tentunya kami melibatkan BUMDes ya. Dalam hal ini BUMDes yang bernama BUMDes Gayam Mandiri, di mana BUMDes ini sudah menjalankan programnya sesuai dengan unit-unit usaha yang telah dikembangkan.
seperti contohnya pengelolaan air bersih, pengelolaan pasar desa, agen pos, dan rencana ke depan kami akan mengembangkan wisata edukasi dengan konsep agro dan embung, serta untuk mengatasi pemasaran hasil produksi dari pertanian. BUMDes kami ke depan akan mengembangkan salah satunya adalah lumbung desa. Nah, di pemerintahan kami agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, tentunya kami juga perlu dukungan secara maksimal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Gayam seperti BPD, RT RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Linmas tentunya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dari sebagian lembaga kemasyarakatan desa tadi, yaitu PKK Desa Gayam selama ini sudah aktif menjalankan program-program pokok yang ada 10 program pokok PKK, dengan salah satunya adalah dengan melakukan rapat pleno rutin, rapat pokja rutin, dan pendampingan masyarakat terkait dengan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Contohnya salah satunya adalah memanfaatkan dari minyak jelantah menjadi bahan baku dari sabun cuci, baik itu sabun cuci tangan, cuci piring, dan lain-lain. Yang kedua, pembuatan pendampingan kerajinan batik yang ada di salah satu dusun kami, yaitu Dusun Temlokorjo. Selain itu, di sektor kepemudaan yang tergabung dalam Karang Taruna, teman-teman pemuda juga aktif mengembangkan kegiatan rutin tahunan seperti mengadakan turnamen sepak bola dari usia dini ataupun voli dari usia dini juga, remaja sampai ke usia dewasa. Karang Taruna juga memiliki dan mengelola sekolah sepak bola usia dini atau disingkat SSB, dan remaja yang sudah berjalan sampai dengan sekarang. Dengan potensi-potensi yang kita miliki ini serta atas dukungan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, harapan kami desa kami bisa mewujudkan desa Gayam yang mandiri sesuai dengan moto kami atau jargon kami, Gayam Mandiri, di mana dari kata-kata mandiri ini M maju, A aman, N nyaman, D damai, I inovatif, R religius, dan I islami. Ayo membangun Indonesia dari desa. Gayam desaku, mandiri, hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Desa Gayam siap menyukseskan 10 program pokok PKK. PKK Gayam mandiri, produktif, hebat. PKK Desa Gayam, oke. Membangun Indonesia dari desa. Gayam desaku. PKP Bojonegoro, Kampung Pesilat, Kecamatan Hayam. Jaya!